Dunia ekonomi sudah maju ke depan, kita masih berpikir bank haram. Akhirnya kita terjebak begitu sampai mengatakan bank haram, jangan pernah pakai uang. Karena seluruh uang produksi bank. Jangan baca Quran, karena seluruh percetakan Quran, utang bank sebelum dibeli oleh negara. Jangan kita ditipu oleh gelandangan-gelandangan ini. Yang hidupnya selalu menjelek-jelekkan orang lain. Menjelekkan pekerjaan orang lain. Sementara dia pernah mengajukan diri menjadi bagian dari pilihan, tapi tidak ada yang memilih. Tiba-tiba kita anggap dia orang hebat karena bisa mengatakan yang berbeda dari kenyataan kebenaran negara. Jangan diulang. Kita mempersiapkan diri memasuki masa depan dunia baru. Dunia yang sama sekali baru. Dunia yang serba transnasional, dunia yang terbuka. Kita yang 20 tahun yang lalu, betapa kita masih terkurung di dalam beberapa sekat keadaan sosial, hari ini bisa terbuka seperti ini. Kita tidak boleh lagi mundur, mikir masa depan Indonesia. Dulu kita mau lihat Afrika, kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian yang keluarnya Pak Harmoko. Sekarang orang kalau mau tahu dunia, tinggal buka handphone, karek ngetik kucing Afrika, keluar. Bokong India, keluar. Terbuka semuanya. Di saat dunia baru sedang bergerak, maka beberapa hal-hal yang tadinya sangat penting dalam kehidupan kita mulai tidak kita temukan. Karena apa? Percepatan luar biasa. Tiba-tiba koran pagi tidak ada lagi. Tiba-tiba televisi hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba Pak Pos hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba wartel hilang dari hadapan kita. Tiba-tiba angkot hilang dari hadapan kita. Sebentar lagi mal-mal akan hilang dari hadapan kita. Karena diajar sama bisnis online. Cepatnya luar biasa. Dulu masih ada budaya nulis surat, masih ada filateli, masih ada Pak Pos, hari ini hilang semua. Dulu kita pandai berkata-kata ketika rindu pada kekasih yang sedang merantau. Cari kertas warnanya pink. Baunya mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Menulis dengan tinta biru, cinta mengharu biru. Untukmu kekasihku. Entah kenapa semenjak kepergianmu, malam hari ini hatiku seperti perih merindukanmu. Bayang-bayang wajahmu masih ada seperti di pelupuk mataku. Melihat tiang pun seperti melihat wajahmu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku harus ikhlas melepasmu merantau pergi menjauh dariku kekasihku demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku karena bulan menceritakan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Tertanda min. Terus kita datang ke kantor pos, ngambil perangko masuk pos, ada tek udah win. Tiba-tiba sekarang itu hilang semua karena cinta hanya mengandalkan handphone, cukup foto itu juga. Kalimatnya juga nggak panjang, cukup mah. Itu belum 20 tahun, hilang. Dulu kita bangga punya anak cantik karena anak-anak kita diantri oleh anak-anak orang lain apel malam minggu. Kita gagah bertanya, siapa kamu? Namamu siapa? Dari mana? Bapakmu siapa? Kerjaanmu apa? Itu nggak usum sekarang. Kita cegat di depan pintu, anak kita video call. Ayang, bapakmu di mana? Di depan pintu, udah biarin aja. Biarlah dia kayak patung. Hilang semua. Dulu tempat kursus semua ada. Kursus apapun ada. Sekarang tidak ada tempat kursus.
Karena ada laduni model baru yang bisa ditanya apapun, namanya Google. Semua ditanya, dijawab di situ. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan bisa dijawab di situ. Seorang laki-laki dari sawah bawa garangan, pasakan sama istrinya, tolong masak garangan. Gak perlu sana sini tanya pada tetangga, cukup browsing cara masak garangan, pasti keluar. Seorang ibu dibilang sama Pak Camat bilang sama istrinya, nanti pernikahan anak bupati, dandanlah yang cantik, biar kita kelasnya sama kayak kelas bupati. Ibu camat gak perlu susah-susah nanya sana sini, cukup nanya Google, make up artis, beres. Muah. Ini dunia baru, semua hilang. Bahkan ilmunya kiai juga kalah sekarang. Dulu orang jatuh cinta mesti minta doa sama kiai agar lebih lengket cintanya. Sekarang tidak perlu datang kiai karena cinta tumbuh bersama Avanza. Loh, dulu kiai sakti banyak yang datang karena butuh kekuatan nempeleng orang bisa pingsan. Sekarang semakin banyak nempeleng semakin miskin karena sekali tempeleng 60 juta. Dunia berubah. Masa depan dunia kemana-mana sedang berganti. Dulu zaman saya sekolah, ada konser musik terbesar dunia, namanya konser Metallica di Moskow. Penontonnya 6 juta orang. Diceritakan ini tidak akan mungkin dikalahkan. Ternyata begitu corona kalah sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Saya hitung selama 1 tahun keuntungan BTS, uang dunia yang ditarik sama BTS punyanya Korea sebanyak 1.250 triliun. Kita jual apa ke seluruh dunia? Getuk, mendoan, mau jual apa kita kepada dunia internasional? Orang Korea sudah jual makanan Korea, orang Jepang jual makanan Jepang, orang Amerika jual produk Amerika. Kita mau jual apa? Mundul. Apa itu mundul Pak Jamal? Utelo. Ambak. Loh, kita mesti mikir itu. Karena kalau sampean mikir itu ketemu jalannya, duniamu akan berubah. Orang mikir tahe aja kayanya luar biasa. Bikin pabrik pempes itu karena mikir tahe. Loh ya. Itu karena mikir taek, lah sampean jijik dengan taek, ya nggak pernah berpikir apa-apa. Orang mikir sama aku, tak kotoran kuping, bikin pabrik cotton bud. Orang mikir gudale untu, bikin pabrik odol sama sikat. Kita nggak pernah mikir, cuma mikir kambing tok. Nah, mikir apa coba sampean? Orang mikir mencret, bisa pabrik obat mencret. Orang mikir kasihan gak bisa bisa bikin pabrik dul kolak. Orang mikir perempuan cantik bisa bikin pabrik idep skincare. Idepnya ditambahin ngebiok-ngebiok itu. Kita gak pernah mikir apa-apa. Bangsa yang lain mikir tuh sok gigi, mikir macam-macam. Nah itu pentingnya kita berpikir tentang masa depan. Jangan berpikir mundur ke sesuatu yang kita gak bisa menghindarinya. Dunia ekonomi sudah maju ke depan, kita masih berpikir bank haram. Akhirnya kita terjebak begitu sampai mengatakan bank haram, jangan pernah pakai uang. Karena seluruh uang produksi bank. Uang bukan produk KUD. Sampai kalau pergi haji, jangan pakai bank. Bayarlah uangmu ke pilotnya. Kalau mau. Jangan baca Quran. Karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Oh. Makanya hati-hati. Rokok haram. Orang sudah maju begini masih mengatakan rokok haram. Ikut polanya kiai. Kalau ada ngerokok ditanya, kenapa kamu ngerokok? Karena saya nggak ngerokok, pusing kiai, wajib. Kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau ngerokok, kiai, pusing, oh haram. Loh gitu. Enak. Sementara kondisi realnya rokok mensubsidi negara 475 triliun cukainya masuk negara. Kalau rokoknya kamu haramkan,
ada 475 triliun uang haram masuk APBN. Artinya APBN-nya menjadi haram untuk membangun haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Mikir maju ke depan. Arab Saudi aja maju mikirnya. Ketika dia nggak sanggup menampung jumlah tamu dari beberapa negara, dia panggil perempuan Amerika yang kalau kemana-mana nggak pernah pakai celana dalam, namanya Paris Hilton, suruh bikin hotel Hilton. Dunia seperti itu sekarang. Perempuan kita menjadi cantik karena perusahaan Prancis pinter bikin bedak. Kalau bedak Banyumas dipakai rusak semua karena beras dideplok blunteng kabeh. Mulai berpikir beras kencur atau bedak lu. Ini dunia baru. Makanya kiai nggak dikira kafir. Jelek, lo tenang, kiai itu bukannya nggak ngerti, tapi kiai ngomong umat. Kita ngomong umat. Jelek-jelek ini Surya NU. Umatnya ada. Lo sampean kadang ada ulama-ulama yang umatnya ada, berasal dari organisasi-organisasi yang ada, tapi lebih percaya pada Ustadz freelance. Umatnya like and subscribe. Nah ini mulai. Nah inilah. Jadi hal-hal seperti itu belajar. Ya. Handphone yang sampean pegang itu menghantarkan kebaikan, bukan semakin menjauhkan dari kebaikan. Bukan menambah dosa, tapi menambah pahala. Kita setiap hari share fitnah yang keluar dari orang-orang kalah. Kalau yang kita share presiden, jelas bisa kita share. Kenapa? Dia terpilih oleh ratusan juta orang. Nah sementara kita lebih percaya pada orang-orang yang pilpres kalah. Para pecundang percaya sampean. Goblok gitu. Punya istri lebih percaya kepada belantik sapi. Ya, salah sampean. Istrinya nggak dipercaya, lebih percaya pada tukang fitnah. Padahal ada orang-orang yang tidak mau memelihara kambing, tapi pengen kambing. Akhirnya setiap ada kambing dibilang anjing. Kok anjingmu bagus? Anjing, ini kambing. Jalan ke pasar, lu kok anjingmu bagus? Disampo berapa kali? Ini kambing bukan anjing. Sampai di pasar, ku beli anjingmu ya. Waduh, udah 3 orang ngomong anjing ini. Berarti jangan-jangan anjing. Pukul dulu pantatnya mestinya. Dia mbek apa guk. Jangan langsung diserahkan sama belantiknya itu. Matek sampean. Nah kadang kita ini mengingatkan kayak gini terus susah. Seperti kiai mengingatkan santrinya. Santrinya mau ke pasar. Betul, ketemu kiainya. Mau kemana le? Mau jual kambing yai. Oh ya tak dongakkan insya Allah laku. Alah kambing kok pakai insya Allah yai. Kalau nggak laku mahal ya tak jual murah. Mau jual aja kok pakai insya Allah. Sampai di pasar ada kerusuhan, kambingnya hilang. Begitu pulang ketemu kiainya, gimana kambingmu laku enggak? Insya Allah hilang kiai. Nanti kalau kita sudah kehilangan bangsa, kayak Timur kena hoa, sampai sekarang menjadi beban bangsa yang gagal. Oh coba, beberapa negara gagal. Suku Rohingya gagal menjadi bagian dari Myanmar karena dia merasa tetap sebagai orang Bangladesh. Suku Uighur gagal menjadi orang Cina karena tetap dia merasa menjadi orang Turki. Orang-orang hippies gagal menjadi manusia merdeka karena mereka mengingkari kesepakatan negara di Eropa. Suku Kurdi tidak punya negara karena mereka tidak pernah mau masuk negara, merasa mereka adalah bukan bagian dari negara Arab. Hari ini mereka terlunta-lunta. Maka menjadi kebahagiaan luar biasa, kita punya bangsa dan negara. Dan hari ini perlindungan terbesar kepada manusia adalah perlindungan bangsa dan negara. Dan kita punya Indonesia. Kita peringati kemerdekaan ini. Dan kita ternyata punya masa lalu, bukan bangsa kecil dan bukan bangsa gagal.
kita ternyata bangsa besar, sehingga kebesaran bangsa kita di masa lalu, hari ini kita bisa nikmati menjadi bagian dari kebesaran bangsa di masa depan. Selamat ulang tahun buat NKRI yang ke-78. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.